konsisten dengan janji. Saya sedikit akan masuk tentang menjelaskan perbedaan dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Supaya Bapak Ibu bisa paham dan cara mengatasinya. Baik. Dosa yang tidak disengaja. Apa ini artinya? Dosa yang dilakukan tanpa pengetahuan penuh. Jadi dia nggak tahu bahwa sesuatu bahwa yang dilakukan itu dosa atau tidak. Bisa Pak Tun, iya bisa saja. Karena dia tidak pernah membaca Alkitab, juga tidak pernah mendengarkan dari orang lain. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Orang-orang yang di pedalaman, yang masih tertutup dengan berbagai sumber informasi. Itu masih ada. Artinya mereka melakukan dosa yang tidak disengaja itu, tidak ada niat untuk melakukan dosa itu. Nggak ada niat sebenarnya. Tapi karena mereka nggak tahu bahwa itu dosa. Karena kurang informasikan gitu kepada mereka. Biasanya dosa yang tidak disengaja ini terjadi karena kelemahan manusia. Jadi kurang pengetahuan, kurang pemahaman, kurang pengertian kan gitu ya. Kurang informasi, kurang pengajaran, kurang pembimbingan, kurang pemberitahuan. Sehingga mereka melakukan satu tindakan itu, padahal itu dosa alias melanggar perintah Tuhan. Imamat pasal 4 ayat 2 sampai 3 menegaskan, katakanlah kepada orang Israel apabila seorang tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dengan melakukan salah satu daripadanya. Jikalau yang berbuat dosa itu imam atau hamba Tuhan yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Jadi kalau yang melakukan dosa yang tidak disengaja itu adalah seorang pendeta, ada cara untuk mengatasi, menghapus dosa yang tidak disengaja, yang dosa yang tidak sengaja dilakukan oleh si orang hamba Tuhan itu. Berikanlah, persembahkanlah korban penghapus dosa yang tidak disengaja tersebut. Apa itu? Lembu jantan muda, tidak bercela. Tidak bercela itu apa? Jangan misalkan kakinya udah hilang satu, kupingnya udah hilang satu, matanya sudah buta. Jangan. Harus yang masih sempurna. Kira-kira. Mengapa? Karena ini yang mau dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan dosa yang tidak disengaja oleh kita. Artinya apa? Dosa yang tidak disengaja pun harus juga diakui di hadapan Tuhan. Harus diselesaikan juga di hadapan Tuhan. Dengan prosedur dan cara yang telah Tuhan tentukan. Bilangan pasal 15 ayat 27 sampai 8 juga mengatur jenis persembahan dosa bagi pribadi-pribadi, termasuk pendeta atau hamba Tuhan atau jemaat, kalau dia melakukan dosa yang tidak disengaja, artinya yang dia tidak tahu bahwa itu dosa. Karena dia kurang pemahaman, kurang pengertian, kurang informasi. Maka waktu dia mempersembahkan korban yang diminta, yang disetujui, ditentukan oleh Tuhan tadi, maka Tuhan pun mengampuni dia. Apa sih contoh dosa yang tidak disengaja itu? Satu, misalkan saudara secara tidak sadar makan makanan yang dilarang. Ya, tapi saudara makan. Contoh, ada banyak kasus loh ini. Banyak orang Kristen, karena nggak paham perjanjian lama. Ya, makanan yang dipersembahkan di kuburan. Bahkan dipersembahkan di kuburan kan. Biasanya saudara kita dari Chinese ya. Senang biasanya mereka setiap akhir minggu, Sabtu-Sabtu beginilah. Mereka pergi ke makan sesepuh atau orang-orang tua mereka yang sudah meninggal. Lalu mereka kasih di sana sesajen kan gitu. Dan biasanya sesajennya itu makanan-makanan yang enak tuh. Ada jeruk, buah-buahan segala macam gitu ya. Ya, ada daging B1, B2, ayam gitu. Oke. Dan ditinggalin kan biasanya. Gak dibawa pulang. Nah tiba-tiba ada orang Kristen.
Udah ngintip dia dari kejauhan karena udah jadi target kan. Setelah pulang, anggota keluarga yang memberikan sesajen itu, persembahan itu disikat. Nah itu banyak orang Kristen melakukan itu kan tidak tahu bahwa itu dilarang Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, itu contoh. Contoh yang kedua, merusak barang milik orang lain. Tapi tidak sengaja untuk merusak loh. Tapi bisa saja misalkan laptop, laptop Pak. Bapak Ibu pinjam laptop orang lain. Gitu ya. Nah, waktu Bapak Ibu pakai laptop orang lain itu, tiba-tiba hang. Kerusakan gitu ya. Artinya apa? Ya kan bukan Bapak Ibu yang rusak. Bapak Ibu tidak merusak dengan sengaja kan. Orang Bapak Ibu sedang pakai kok, sedang membutuhkan laptop itu kan sebenarnya. Untuk mengerjakan tugas-tugas kan. Tapi tiba-tiba rusak. Itu masuk kategori dosa yang tidak disengaja itu. Ya. Jadi waktu kita pinjam barang milik orang lain, tapi waktu kita pakai, tiba-tiba error di kita, rusak di kita. Itu juga dosa. Tapi tidak disengaja. Oke. Yang berikutnya, mengambil milik orang lain. Apakah itu baju, ya, dan barang-barang sejenis lainnya. Maka disebut lagi dengan istilah penyakit kleptomania. Kan ada orang yang seperti itu. Saya dulu punya teman, waktu mahasiswa S1 ya. Saya kadang-kadang bingung. Setiap kali kalau orang ini datang, pasti selalu ada yang pindah dari kosan saya. Pindah itu maksudnya apa? Hilang. Buku kayak ballpoint kayak kan gitu. Tapi nanti 2-3 hari kemudian dia datang. Lalu dia bilang, Tom, maaf ya. Ini kemarin keikut. Ke bawah kata dia. Gitu. Nah itu termasuk kategori dosa yang tidak disengaja Bapak Ibu ya. Kleptomania. Ya, yang keempat, mengucapkan kata-kata yang menyakiti tanpa menyadari dampaknya. Ah ini kita orang Batak nih. Ya, kadang-kadang kita berpikir kalau pakai bahasa intonasi yang keras gitu ya, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kita lupa, kita bukan di kampung lagi, kita sudah di Jawa, di kampung orang, gitu. Tanpa kita sadari, intonasi yang kita pakai itu kan bisa menyakiti orang. Nah itu bagian dari dosa yang tidak disengaja.